mengandung banyak spoilers. Untuk kalian yang belum pernah nonton, demi konteks dan menghindari spoiler, silahkan tinggalkan video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi untuk kalian semua yang tidak peduli dengan spoilers atau sudah pernah nonton filmnya, please stay, sit back and relax, dan selamat menikmati videonya. Hai semuanya, jadi hari ini aku terpaksa harus improvisasi dikit. Oke, let me explain. Jadi selama 2 minggu ke depan, aku harus keluar dari Tokyo selama 2 minggu. Aku mau ke Osaka. Nah, itu berarti karena aku nggak bisa bawa peralatanku ke Osaka, aku harus nyiapin video selama 2 minggu dong. Nah, ini hari Kamis sekarang dimana aku nge-record dan aku baru siap 1 video. Jadi tadinya tuh aku pengen bikin video review soal WW84 alias Wonder Woman 1984 dan WandaVision. Karena ya kebetulan ada orang yang minta juga buat aku nge-review WandaVision. Tapi jujur aja aku gak ada banyak komentar untuk WandaVision ataupun Wonder Woman 1984. I mean, kayaknya kalau misalnya kalian yang udah pernah nonton WandaVision, ya kalian tahu itu keren gitu kan. Dan aku sendiri secara videografi, secara plot, secara kostum, atau apapun lah yang biasanya aku bahas di reviewku, aku gak ada komentar apa-apa. I mean it's fine. That's the only word kayak yang bisa aku pikirin gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat Wonder Woman 1984, kayaknya semua orang udah agak setuju kalau misalnya itu film agak sucks dibandingkan dengan Wonder Woman yang pertama. Jadi kayak aku sendiri gak ada komentar apa-apa selain kostumnya si Diana sama villainnya yang bagus. Udah itu doang. Jadi aku menghabiskan kayak hampir seharian ngeliat ke arah layar komputer yang tampilannya tuh dokumen baru di Microsoft Word dan aku gak tahu mau nulis apa. Tapi untungnya aku ada cadangan skrip 1, tapi cuma 1. Jadi aku harus nyiapin video 1 lagi dong. So instead today aku memutuskan untuk improvisasi sedikit dan bahas beberapa anime yang aku pernah nonton akhir-akhir ini. Dan ya pokoknya ngobrol random aja sih soal anime. Pokoknya yang penting ada video lah. Oke, jujur aku nyobain nonton Jujutsu Kaisen dan aku kayaknya cuma bertahan kayak 3-4 episode. Aku jujur aja dipaksa nonton ini sama temanku. Dan temanku kayak, ini kayak Naruto le gitu kan. Tapi aku aja gak nonton Naruto gitu loh. Jadi kayak, lu berharap apa lo ngomong kayak gitu. Oke, secara plot aku ngerti sih. Jadi ini si main karakter kita makan jari yang terkutuk. Terus dia harus ngumpulin banyak gitu kan. Terus dia pergi ke sekolah untuk orang-orang yang bisa mengendalikan Noroi atau kutukan. Tapi ya gak tahu, kayaknya aku gak dapet aja gitu esensinya yang bikin aku kayak bersemangat untuk lanjutin nonton ke episode-episode berikutnya. Ya mungkin mainly karena ini anime merupakan anime shonen ya, dan aku sendiri gak suka shonen, which is why aku gak merasa seberapa interested dan akhirnya aku drop di episode 4. Next up, Bunny Girl Senpai. Aku gak tahu dan lupa judul bahasa Jepangnya apa. Anyway, aku coba nonton Bunny Girl Senpai karena kayak beberapa waktu yang lalu ini anime cukup populer di TikTok. Kayak lagunya yang na 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 na, ya itu lagunya yang itu sempat populer di TikTok. Jadi aku kayak, apa sih, kayaknya banyak orang yang bilang kayak, oh my god anime ini sedih banget. Jadi aku kayak, oke, aku coba nonton. And it's kinda interesting actually, Iga ini. Jadi kayak aku nonton baru sampai episode 3 kalau gak salah. Terus kayak aku merasa kayak, okay, this is kinda sweet. Oke, aku kayak get it, it's kinda sad. Dan maksudnya mereka tuh kayak mencoba membawa topik tentang membaca kuki, membaca atmosfer, alias kalau di bahasa Jepang tuh sesuatu istilah yang menganggap kalau misalnya orang tuh kalau misalnya gak bisa membaca suasana itu namanya kuki yomenai. Nah, it's kinda interesting mereka bawa topik kayak gitu karena kayak aku merasa di SMA di Jepang hal-hal seperti ini tuh sering terjadi. Walaupun ya aku nggak pernah masuk sekolah di Jepang sih, jadi aku nggak tahu ini seberapa akuratnya. Tapi aku merasa it's kinda interesting for them to take this topic as a plot. Tapi entah kenapa aku agak berharap si main karakternya kita itu bakal akhirnya nemuin si Mai Senpai atau Bunny Senpai-nya itu pas episode terakhir. Tapi entah kenapa ternyata si Bunny Senpai-nya itu udah bisa balik lagi pas episode 3. Jadi aku merasa kayak, kok kayaknya esensi animenya udah hilang pas episode 3. Jadi makanya aku drop. Walaupun sebenarnya aku agak penasaran sih kelanjutannya kayak gimana. Fire Force Season 2 aku nggak lanjutin nonton. Mainly karena kayaknya at this point aku udah kayak hilang arah plotnya dibawa kemana. Karena aku sering ketiduran pas nonton episodenya. Jujur aja. Tapi kayak aku juga merasa ya it's just action. And I don't really like shonen. Jadi kayak nggak tahu harus
merhatiin apanya. JoJo Bizarre Adventure itu juga shonen banget sih menurutku. Aku drop ini di tengah-tengah mainly karena ya aku nggak ada motivasi untuk lanjutin nonton ke episode berikutnya. Satu-satunya bagian JoJo yang ku suka itu part 2. Tunggu. Itu masih season 1 sih. Pokoknya si Jonathan itu loh, yang JoJo-nya yang pinter. Itu satu-satunya arc yang paling ku suka. Sisanya kayak nggak seberapa sih so far. Aku baru nonton sampai yang Jotaro dan itu udah ku drop di situ. Mungkin aku harus bahas beberapa anime yang sekarang aku lagi nonton. Attack on Titan season 4 jelas. Kalau kalian ada yang wondering aku membela sisi yang mana, jujur aja aku sisi orang yang pengen ngelihat siapa yang bakal menang di akhir. Walaupun sebenarnya di TikTok itu udah terlalu banyak ada bocoran, jadi aku kayak kinda udah tahu ini ceritanya kemana. But anyway, season 4 pertamanya aku agak bingung ini ceritanya kenapa, tapi lama-lama kayaknya agak ngerti sih aku pas ngikutin cerita season 4-nya secara pelan-pelan. Dr. Stone season 2 aku juga lagi nonton. Ya, it's fine. Senkunya masih berasa OP banget dan gak disangka war-nya yang Stone Wars yang menjadi judul dari season 2-nya itu singkat banget ternyata. Jadi aku gak yakin aku harus merasa kecewa atau gimana, tapi ceritanya masih keren. Maksudnya kayak kita masih belajar banyak dari seriesnya. I mean it's fine. Aku juga lagi nonton Beastar sekarang. Ya itu kayak Zootopia but lebih hardcore dan lebih bukan buat anak-anak. So far aku suka sih plotnya, karena plotnya tuh temanya bener-bener dark dan kayak misteri gitu kan. Tapi at the same time aku juga merasa agak aneh karena karakter-karakternya tuh binatang. Dan ya I'm just not sure how to feel about that. But so far aku suka. Aku udah selesai season pertamanya. Aku rencana akan lanjut ke season 2-nya pas aku di Osaka. Anyway, itu aja sih sebenarnya anime yang kepikiran di otakku. Apakah ada beberapa dari kalian yang nonton anime yang sama dengan aku? Dan mungkin kalian bisa sedikit memaksa aku di komentar di bawah untuk lanjutin nonton beberapa anime yang ku drop. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!